Halo teman-teman semua, senang banget rasanya aku bisa balik lagi untuk hadir bersama teman-teman dengan konten inspiratif, menarik, dan positif. Di video kali ini, aku akan mereview sebuah buku. Ini adalah buku mengenai gender dalam perspektif psikologi atau gender representations in psychological perspective. Ya, kenapa buku ini menjadi menarik? Karena aku sendiri seneng banget yang namanya bahas tentang feminisme, maskulinitas, konstruksi realitas sosial, dan tentunya sedikit psikologi juga. Karena kalau ngomongin konteks gender gitu ya, atau peran laki-laki atau peran perempuan itu sebenarnya cukup kompleks ya, terutama di era sekarang gitu. Nah, gimana sih kajiannya secara literasi dari buku ini, dan bagaimana kiat-kiat kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan untuk menjalani kehidupan modern tanpa harus memiliki beban, tapi justru saling melengkapi satu sama lain antara laki-laki dan perempuan. So let's check this out. Nah, kita mulai dari covernya ya. Aku suka banget covernya. Kenapa? Di sini terlihat sekali bahwa ada dua kubu. Kubu pertama adalah kubu laki-laki, kemudian kubu kedua adalah kubu perempuan. Di sini terlihat jelas ya perbedaannya. Yang laki-laki menggunakan celana bahan, kemudian sepatu pantofel, kemudian untuk di sisi lainnya ada perempuan yang mengenakan ini dress ya. Kemudian ada high heels. Jadi terlihat bahwa laki-laki itu menggunakan pantofel, perempuan menggunakan heels. Perempuan menggunakan dress, laki-laki menggunakan celana bahan atau pakaian rapi gitu ya. Pakai dasi, pakai kemeja, pakai jas gitu. Kalau perempuan kadang mereka juga pakai make up juga gitu kan. Itu baru awal nih, baru kisi-kisi ya. Ini akan lebih seru lagi kalau ternyata materinya itu lengkap banget. Jadi ya biasa pendahuluan tentang seks, tentang gender, diferensiasi, kemudian peran sosial, sampai di akhir nih perkembangan studi mengenai gender dalam ilmu psikologi. Aku suka banget cara penulis, ya penulisnya sendiri adalah Haris Herdiansyah. Ya, kebetulan beliau sendiri ngelanjutin S2 di bidang psikologi di UGM dan memang ngambil jurusan di bidang psikologi klinis ya, gitu. Dan kalau dilihat di informasi di sini, Mas Haris Herdiansyah juga salah satu relawan NGO yang mengusung isu reproduksi, kemudian dia juga aktif dalam campaign AIDS, kemudian sering juga ikut dalam campaign kesetaraan gender gitu. Good luck pokoknya buat Mas Haris Herdiansyah. Aku suka banget bukunya. Ini penerbitnya ini Salemba Humanika, tapi waktu itu aku beli di Gramedia. Harganya udah lupa karena udah lama banget. Dan yang aku suka cara Mas Haris menyampaikan konteks-konteks teori, namun diimplementasikan dalam konteks sosial. Nah, konteks sosial ini sangat relatable dengan sosiokultural di Indonesia. Meskipun contoh-contohnya juga ada beberapa kasus yang juga diambil dari beberapa negara lain, dan juga mengadaptasi juga dari buku-buku yang sudah ada dari studi-studi di luar negeri gitu. Nah, kalau kita mau cerita sedikit tentang gender ya, kita bahas dulu ya, seks dan gender. Nah, dalam buku Haris Herdiansyah ini kan dia ngutip dari si Crowd gitu. Kalau seks ini sebenarnya adalah komponen ya, sebuah komponen yang melekat pada laki-laki atau perempuan secara biologis. Ya, secara fisik lah, teman-teman pasti udah bisa membedakan yang mana laki-laki, yang mana perempuan. Ya, dari fisik tentunya secara biologis laki-laki memiliki jakun, memiliki testis, memiliki hormon
testosteron gitu ya. Kemudian kalau perempuan, kita lihat perempuan punya payudara, perempuan punya vagina, perempuan bisa melahirkan, perempuan mengalami menstruasi. Nah, itu adalah seks atau arti seks yang sebenarnya. Jadi keadaan seseorang atau laki-laki atau perempuan yang secara biologis atau secara terlihat begitu. Nah, kemudian setelahnya itu ada gender ya. Nah, kalau gender ini berbeda gitu. Jadi menurut Kraut pada tahun 2006, gender adalah serangkaian karakteristik dan sifat secara sosiokultural yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan. Nah, ini unik. Jadi stereotype atau konotasi laki-laki dan perempuan ini kan berkembang ya sesuai dengan tempat atau lingkungan kita di mana kita tumbuh dan berkembang. Nah, di sini bilang kalau misalkan laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu harus bertanggung jawab, laki-laki itu harus punya leadership gitu. Sedangkan perempuan harus lemah lembut, harus nurut, harus anggun, harus cantik, dan sebagainya. Nah, sebenarnya gender atau peran sosial ini akan disematkan oleh orang-orang atau laki-laki atau perempuan ini berdasarkan sosiokultural atau berlaku di mana ia lahir, tumbuh, dan berkembang. Nah, aku ada buku lain. Aku ambil contoh dari buku ini ya, Filosofi Rumah Jawa. Ini karya Asti Musman. Nah, di sini bilang kalau laki-laki Jawa yang sudah dianggap mapan harus punya 5 syarat. Oh, apa aja? Yang pertama ini ada wisma, rumah, kemudian ada turangga, kuda, yang artinya kendaraan, kukila, burung atau hewan peliharaan, atau hal yang kita suka gitu ya. Kemudian wanodia, tentunya istri atau pasangan hidup, dan curiga keris atau pegangan hidup. Begitu. Nah, ini dalam konteks Jawa, laki-laki yang sukses adalah laki-laki yang punya rumah, punya mobil, punya istri, punya hobi, punya pekerjaan, punya status sosial gitu. Itu baru dari konteks satu budaya Jawa. Tapi beda lagi kalau kita ngambil dari budaya lain. Ada beberapa suku-suku etnik yang masih di pedalaman di Indonesia yang dia dikatakan laki-laki ketika dia sudah mengikuti perang dan menang, dan maka akan diberikan tahta dan boleh menikah dengan putri kerajaan misalnya gitu kan. Tapi ada juga yang unik. Jadi di satu suku tertentu beberapa prajurit laki-laki harus meminum sperma prajurit yang sebelumnya supaya bisa dapat status laki-laki dewasa. What? Seriously? Should I do that thing? Ngebayangin aja udah geli gitu kan. Tapi ya itulah keindahan sosiokultural yang memang disematkan oleh beberapa kultur untuk memberikan satu gelar maskulinitas, gelar feminitas gitu. Jadi memang gender ini benar-benar sangat mempengaruhi sosiokultural di mana ia lahir, tumbuh, dan berkembang. Nah, kalau kita bandingin dengan kehidupan kita sekarang, rasanya udah nggak relevan lagi ya kita membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan atribut-atribut yang tadi udah disampaikan gitu. Karena di zaman modern saat ini kan kita sebenarnya butuh yang namanya kerjasama. Kita butuh yang namanya kolaborasi. Bukan zamannya lagi laki-laki dan perempuan itu berperang, cari status dan sebagainya. Dan zaman sekarang juga udah banyak perempuan yang memang sudah diakui gitu di dunia politik, dunia sosial, budaya, dan bahkan banyak juga
perempuan yang sudah menjadi manajer, menjadi CEO, atau bahkan owner dari sebuah perusahaan besar. Berarti kan itu sebuah simbol bahwa memang perempuan juga punya hak yang sama dengan laki-laki. Nah, bagaimana peran kita sebagai laki-laki melihat hal tersebut? Tentunya sebagai laki-laki yang maskulin, laki-laki yang taken responsibilities, kita tidak boleh merasa tersaingi. Karena kita sebagai laki-laki yang harusnya memberikan support kepada mereka perempuan yang memang punya bakat, punya potensi, dan punya satu perubahan untuk bangsa kita. Gitu. Makanya sifat-sifat yang kadang suka tersaingi, kadang kok dia lebih jago dari gue, itu harus sudah ditiadakan. Karena di dunia modern sekarang yang dibutuhkan adalah kolaborasi, kerjasama, kreativitas, dan tentunya kesetaraan. Kesetaraan dalam hal apapun. Dalam dunia politik, sosio-kultural, ekonomi, pendidikan, semuanya. Nah, sebagai laki-laki modern, nggak masalah sebenarnya kalau kita juga bisa switch role dengan perempuan. Kalau kita udah nikah gitu kan, pasangan kita pengen dia kerja gitu karena dia merasa bahwa karirnya bagus, dia kompeten dengan apa yang dia lakukan gitu kan. Jadi kita sebagai pasangan modern harus mendukung, harus mensupport tanpa adanya batasan. Nah, terkadang kan batasan-batasan inilah yang membuat kita terbelenggu di satu titik, sehingga membatasi kita dalam membuat satu kreativitas. Salah satunya konteks gender ini, gitu. Nah, nanti kita bisa diskusi dengan pasangan kita, switch role. Dalam arti, nggak masalah kok laki-laki ada di dapur dan memasak. There is no problem. Nggak masalah kok perempuan yang kerja gitu. Terus laki-laki bantuin untuk beresin rumah dan sebagainya. Atau kita juga bantu untuk urus anak gitu. Kan segala sesuatu itu harus dikomunikasikan dengan baik. Nah, ini jadi ngomongin kehubungan ya, karena memang ada kaitannya gitu. Karena konteks gender ini memang membatasi ruang lingkup laki-laki dan ruang lingkup perempuan gitu. We as a man, we don't need to worries. Kita nggak perlu takut dibilang nggak gentle atau nggak masculine karena kita masak. Kita nggak perlu takut ke dapur dan bilang ke dunia kalau, hey look what I'm doing now. It's totally crazy and it's totally make me fun. Ya kita bilang aja kalau aku seneng switch role dengan pasanganku dan aku senang menjalani hidup ini karena kita bisa saling bekerja sama. Nah, kan kalau saling melengkapi itu justru malah lebih memperkuat hubungan, lebih memperkuat relationship. Jadi buat aku buku ini memberikan banyak sekali cakrawala positif dan tentunya memberikan pandangan baru tentang perspektif-perspektif gender yang kuno itu bisa dipatahkan dengan teori-teori feminis, teori-teori maskulin, kemudian orang-orang yang memang tidak suka dengan sesuatu yang dibatasi. Jadi untuk teman-teman semua yang saat ini suka baca atau tertarik dalam dunia psikologi, terutama dalam dunia gender, representasi, konstruksi realita, dan tentunya maskulinitas atau feminitas, bisa banget baca buku karya Haris Herdiansyah, Gender dalam Perspektif Psikologi. Bukunya bagus banget, sangat representatif, valuable, dan mudah dimengerti. Jadi untuk teman-teman semua, sekali lagi aku cuma mau bilang, jangan batasi kemampuan teman-teman karena adanya konstruksi sosial yang membuat kita terbelenggu.
Jadilah agen perubahan yang positif, jadilah orang yang inspiratif, berikan pesan-pesan positif kepada semua orang, maka kita bisa bersama untuk memajukan bangsa kita. Terima kasih. Ya udah, mungkin itu aja pesan-pesan yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat Haris Hardiansyah dan bukunya. Tadi aku juga ngambil dari buku Filosofi Rumah Jawa karya Asti Musman. Terima kasih untuk teman-teman semua. Matur sembah nuwun wis ndelokke. Thank you so much for watching. I hope you always stay safe, stay healthy, and also be brave, be strong, be beauty, and success for all of you guys. Thank you so much. Terima kasih. Matur sembah nuwun.